Welcome to Gibeon Church. Senang beribadah dengan saudara-saudara baik yang ada di tempat ini maupun Anda yang mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun Anda berada. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi. Minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-29. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu saudara membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 29. Mengapa Tuhan menyebut orang percaya sebagai orang kudus dalam Alkitab? Allah memandang semua orang percaya sebagai orang-orang kudus karena mereka yang ada di dalam Kristus telah dikuduskan dari segala dosa mereka dan mengenakan kebenarannya melalui persatuan mereka dengan Kristus yang mati menggantikan mereka dan bangkit kembali. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Saudara, kalau kita mendengar istilah orang kudus, mungkin membuat kita memikirkan para tokoh-tokoh yang digelari santo ya atau santa, atau setidaknya seorang yang sangat baik dan murah hati sepanjang hidupnya. Kita tidak mungkin memberikan gelar tersebut pada orang-orang yang keras kepala dan sombong, penuh iri hati dan perselisihan, suka menghakimi, bahkan mungkin saling menuntut di dalam pengadilan. Apalagi jika mereka itu bobrok secara moral dan menyelewengkan praktik-praktik rohani untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi saudara, itulah kondisi jemaat yang ada di dalam Korintus. Dan mereka disebut Paulus sebagai orang-orang kudus. Lalu apa artinya menjadi orang kudus di dalam Kristus? Saudara, makna kata ini tidak merujuk pada karakter seseorang, tetapi status keberadaannya di hadapan Tuhan. Dan status kita sebagai orang kudus itu tidak terlepas dari frase di dalam Kristus. Artinya, ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, Allah menjadikan kita itu kudus dan benar di dalam Dia. Identitas kita berubah. Dari berada di dalam Adam menjadi berada di dalam Kristus. Kita yang tadinya mati di dalam persekutuan dengan Adam, kini kita dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Dan saat kita berada di dalam Kristus, maka kita menemukan identitas dan status yang baru. Sehingga ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita tidak lagi berdiri sendirian, kita berdiri dengan mengenakan Kristus dan tersembunyi di dalam Dia. Saudara, inilah yang disebut dengan pengudusan secara posisi yang kita terima murni benar-benar oleh karena anugerah Tuhan. Kita tidak melakukan apapun, tetapi Kristus yang membayar lunas bagi kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia membayar lunas semua hutang dosa kita, baik dosa masa lalu, masa kini maupun yang akan datang. Semuanya sudah lunas dibayar. Oleh sebab itu kita disebut sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Dan yang kedua, kita disebut sebagai orang kudus. Itu berbicara tentang progres. Yaitu setelah kita dikuduskan secara posisi di dalam Kristus, maka kita akan terus-menerus dikuduskan. Dan fakta bahwa kita terus-menerus dikuduskan itu merupakan bukti bahwa kita ini telah dikuduskan lebih dahulu. Saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 10 bahwa kita semua yang ada di dalam Kristus telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Paulus juga berbicara bagaimana kita dari hari ke hari dibawa kepada kesempurnaan dan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Tetapi saudara, sekalipun kita sudah menjalani kekudusan yang progresif ini, kita ini masih kurang dari tuntutan Allah.
Dia menuntut kita untuk hidup di dalam kekudusan yang sempurna. Tetapi jangan khawatir, karena pada akhirnya ada anugerah Allah yang menunggu kita. Karena kekudusan yang sempurna itu akan diberikan kepada kita, sehingga kita layak berjumpa dengan Tuhan di dalam kesempurnaan kesuciannya. Di dalam Wahyu 21 dikatakan bahwa di langit baru dan bumi yang baru, kita akan menikmati keindahan Allah Tritunggal, di mana tidak akan ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan, dan semua orang percaya akan dikuduskan secara sempurna, baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah dipanggil menjadi orang-orang kudus, biarlah kita tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita dapat menghidupi identitas itu dengan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk berdoa dan sekaligus bertobat. Karena seringkali kita berusaha untuk mendapatkan kekudusan itu dengan kekuatan kita sendiri. Sesungguhnya kekudusan itu adalah anugerah dari Allah. Dan juga seringkali kita lupa akan identitas kita sebagai orang kudus. Dan hidup kita ini hidup secara sembarangan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon ampun, karena seringkali kami berusaha mengejar kekudusan itu dengan kekuatan kami sendiri. Kami lupa bahwa semuanya itu oleh karena anugerah-Mu saja. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat menghidupi identitas yang baru itu di dalam Kristus. Kami tidak lagi hidup sembrono dan sembarangan, tetapi hidup kami dapat Engkau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.